Begini, memang masih banyak para ulama yang mengharamkan gitar, mengharamkan piano, mengharamkan suling, ya kan gitu, mengharamkan nyanyi. Ya banyak hadis-hadis yang nggak tahu lah. Ada orang yang makan hasil nyanyi, nanti buangnya itu jadi api, dimakan api di nerakanya karena rezekinya dari nyanyi. Standarnya begini, jadi kalau Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Kalau dilakukan Nabi ya berarti sunnah, kalau Nabi tidak melakukan ya bid'ah. Jadi kalau cebok pakai tisu nggak boleh, bid'ah. Yang tidak bid'ah pakai batu. Ya pukul dulu anak tisu. Seperti itu. Bagaimana hukumnya gitar? Ntar dilihat dulu. Waktu zaman Nabi abad ke-7 ada gitar nggak ya? Oh nggak ada, berarti haram. Suling ada nggak? Nggak ada, berarti haram. Ya Allah. Artinya begini. Dikiranya dengan menyiksa diri, tidak menikmati yang lezat-lezat, tidak melihat yang indah-indah, dikiranya akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perang sana kayak tasawuf sih. Ya, caranya itu yaitu makannya pantang tanpa makanan yang bernyawa. Jadi makannya air putih saja sama nasi putih saja. Kemudian musik yang nggak boleh, gambar nggak boleh, patung nggak boleh, apalagi. Jadi oli apa baik? Memangnya hidup kita suruh ngewer-ngewer tasbih aja? Yang lagunya Celine Dion semuanya enak aja harap seperti itu. Lagunya Michael Jackson yang menggema begitu, masa. Tapi pas kalau lagunya Reo Bodol, gabra-gabruk, manggut-manggut kan, merasa menikmatinya. Itulah semacam itu. Jadi artinya kita tidak usah bertengkar, ya, tidak usah bertengkar. Kalau Anda itu semua diharamkan, ya sudah, implementasikan untuk diri Anda sendiri, jangan melarang orang lain. Bapak-bapak sekalian, melalui lagu-lagu, lukisan yang indah, musik yang merdu, ya kan, dengan hadrat, dengan apalagi angklung, dengan musik jazz dan sebagainya yang indah-indah, dengan cara menyiksa diri mendekatkan Tuhan, tidur di atas paku setengah bulan, merendam di air 40 hari untuk mendekatkan kepada Tuhan. Tahu nggak Pak? Jalan yang paling licin menuju kemakrifatan Tuhan adalah jalur keindahan. Dengarkan baik-baik. Jalur keindahan. 1001 jalan menuju Roma melalui Torekot Mangga, moga-moga sampai. Melalui syariat Mangga, moga-moga sampai. Melalui makrifat Mangga, hakikat Mangga, silakan. Semuanya 1001 jalan menuju Roma, ketemu semuanya. Tapi yang paling jalan tol yang paling luas adalah keindahan. Kita mengenal Tuhan melalui keindahan. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah. Lagu segitu enaknya jadi haramkan. Ya, kalau isinya jorok-jorok saya setuju diharamkan tuh. Ya, yang sifatnya mengganggu nafsu seksual kita. Tapi lagu-lagunya Ebit, lagu-lagunya siapa, Bimbo, lagunya Chrisye, lagu-lagu yang menyentuh kemanusiaan,
malah itu justru yang menyentuh kemanusiaan, itulah yang paling mudah kita capai. Saya menyampaikan hadis qudsi, ya. Ada orang mencari Tuhan, cari orang sakti, mubes tiap desa, tiap kecamatan, nyari orang sakti, nyari orang benar, cari mursyid. Masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, bertahun-tahun sampai mati, beri ketemu karo pangeran itu. Dia hari akhirat disalahkan oleh malaikat. Kamu kenapa mencari Tuhan di hutan? Nggak bakal ketemu. Kenapa cari Tuhan di lautan? Nggak bakal ketemu. Naik gunung turun percuma. Padahal ketika tetanggamu sedang sakit dan dia nggak punya duit beli obat, andikan kau datang ngasih obat kepada tetanggamu yang sakit, sejak dulu engkau sudah bisa bertemu dengan Tuhanmu. Dengarkan baik-baik. Andaikan engkau mendengar saudaramu meninggal dunia, kau hantarkan sampai kuburan, kau ikut menguburkannya, sejak dulu engkau bisa ketemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu di samping orang yang menderita, di samping orang yang sengsara. Artinya dengan kemanusiaan. Paham nggak? Ya, kemanusiaan dengan keindahan, bukan dengan memperbanyak sholat. Iya, tetangga nggak makan nggak tahu, ada janda yang kerubuhan rumahnya karena rumahnya roboh, nggak mau peduli. Begitu agama tuh. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa kita ini terjebak pada agama ritual, ya. Ibadah ritual itu yang dibesar-besarkan, ibadah sosialnya terlupakan, lalai. Itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, apa itu? Jadi artinya selagi ini banyak sekali. Saya juga di pesantren, saya baca kitab-kitabnya. Seorang badut yang bikin orang tertawa, nanti di akhirat jadi inti neraka. Seorang bodor, apa bodor? Pelawak yang bisa membahagiakan orang lain, yang tadinya bertengkar dengan istrinya karena mendengar lawakan, cair semuanya itu. Selesai bertengkarnya, lupa katanya. Yang orang jadi sulit jadi gembira. Kenapa orang yang menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain, kok kenapa diharamkan? Betul enggak? Dengan suara yang merdu orang membuat nyaman, apalagi dengan pesan-pesan ketuhanan kayak lagunya Ebit, lagunya Bimbo, kenapa diharamkan? Itu yang membangun kemanusiaan diharamkan. Tapi bakat tukaran madani wong mah musyrik misalkan wong beri dosa ya gitu. Iya, kalau mencaci maki orang lain nggak dosa gitu. Kalau bikin orang ketawa bahagia dosa gitu. Yang jelas dong beragama tuh. Iya dong ya. Jadi artinya ya tergantung. Kalau lagu-lagunya yang jorok-jorok saya juga sama dong. Tapi lagunya menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, dan bapak-bapak mesti tahu bahwa anak-anak kita yang membentuk kepribadian anak-anak kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, itu tidak selalu pelajaran agama mahfuzat yang dihafal di madrasah, tapi juga mitos-mitos, lagu-lagu, dongeng-dongeng, sandiwara, film, sinetron. Itu membentuk pribadi kita semua. Ini yang perlu kita ketahui. Anak bocah ning wong tua ki nglawan bae, tiba-tiba berubah dia, sangat taat, sangat setia, sangat takzim. Itu bukan karena hafalan al-jannatu tahta aqdami ummahatikum, tapi gara-gara sesudah dia nonton film Malin Kundang. Wah, terbuka di watung. Jadi itu dongeng-dongeng, itu cerita, itu ada pesan-pesan moral sesungguhnya. Ya, kita mesti bijak berdakwah.
jangan semacam itu. Ya kan begitu. Kita juga mata juga perlu disenangkan, telinga jadi disenangkan, mulut juga perlu dikasih makanan yang lezat-lezat. Iya dong, ngomong juga yang enak, jangan caci maki orang, bid'ah, kafir, musyrik, sesat segala macam. Memang ada pahalanya gitu. Ya, ngomong juga yang enak. Biasakan mulut kita ini nyaman. Kalau ada orang berbuat baik, segeralah kita. Saya paling dulu menyampaikan penghargaan ketika ada orang berbuat baik. Tetapi kalau ada orang berbuat tidak baik, lebih baik saya pura-pura tidak tahu. Wes, enak ke akibat gini, ngandel beli. Baka ana wong lakoni barang bagus, alemen gagian, baka nglakoni barang dasar enda beli uru baik. Engko iki akeh baka batur akeh rezekine yang sudah mah orang dia batur je nyalon kuwu si nyoblos apa. Ngerti? Banyak teman, banyak rezeki semacam itu. Nah, hadroh yang ditanyakan tadi itu lanjutkan insya Allah. Satu, membuat grup bersama, ya kan gitu, terbangun ya komunitas yang produktif, menghaluskan perasaan, membangun persahabatan, dan juga menghibur masyarakat semuanya. Tapi tolong pesan lagunya jangan yang jorok-jorok ya. Gitu aja. Oke, Angga. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.